Selamat berjumpa dalam kuliah appraisal, feasibility study, dan pembiayaan proyek. Ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Ini adalah saya jelaskan bahan yang saya sampaikan minggu lalu. Itu berkenaan dengan pembiayaan proyek. Mari kita ikuti bersama. Kita mulai dari definisi pembiayaan proyek. Pembiayaan proyek yang dimaksud di sini adalah pembiayaan proyek prasarana publik atau financing of public infrastructure. Jadi secara secara umum sarana publik itu sebenarnya adalah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah. Jadi untuk ini maka sumber dana atau pembiayaan itu umumnya adalah dari pemerintah. Jadi sumber dana untuk membiayai pembangunan prasarana publik bisa berasal dari beberapa sumber, tetapi pada prinsipnya itu adalah dari pemerintah ya, dan atau gabungan daripada beberapa sumber yang mungkin di luar pemerintahan juga. Nah, dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa di Indonesia sistem pemerintahan kita sekarang ini ada 3 level pemerintahan. Satu pemerintah pusat, kemudian satu pemerintah provinsi, dan satu pemerintah kabupaten kota. Nah, di luar itu, ya, di luar pemerintahan ini, itu ada juga badan usaha. Jadi badan usaha ini bisa dalam bentuk badan usaha milik pemerintah atau badan usaha milik negara yang sering kita kenal dengan BUMN. Bisa juga badan usaha milik daerah, provinsi atau kabupaten kota. Kemudian ada juga perusahaan swasta atau perusahaan asing, badan usaha asing gitu ya. Kemudian ada masyarakat, kemudian seperti saya katakan tadi, bisa saja pemerintah bekerja sama dengan yang nomor 2 dan nomor 3 ya. Ini dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Nah, pertama mari kita ikuti dulu bagaimana mekanisme pembiayaan proyek oleh pemerintah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pembiayaan proyek pada prinsipnya itu adalah merupakan tanggung jawab pemerintah. Karena pemerintahlah yang mengelola keuangan negara atau pajak masyarakat. Nah, jadi di sini prinsipnya kita lihat bahwa namanya prasarana publik. Berarti prasarana untuk masyarakat. Masyarakat itu membayar pajak atas aktivitas sehari-harinya, apakah itu bentuk usaha atau pajak bangunan, bumi, segala macam. Pokoknya setiap kita bergerak itu kita pasti membayar pajak pada negara. Jadi ini semua kembali dikelola oleh pemerintah untuk menyediakan infrastruktur atau sarana publik. Nah, tadi pada pembukaan awal tadi saya sampaikan bahwa di negara kita ini, negara Republik Indonesia, itu kewenangan pemerintahan di level pusat atau pemerintah, kemudian level provinsi dan kabupaten kota itu diatur melalui undang-undang nomor ini, ya, nomor 32 tahun 2004. Jadi ini adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jadi di sana diatur tentang kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Ada satu lagi pemerintahan desa ya, itu diatur tersendiri ya, itu ada di kabupaten kota. Nah, kewenangan ini sangat erat kaitannya dengan pembiayaan proyek karena masing-masing level pemerintahan ini
mengelola atau membukukan aset dan keuangannya terpisah, ya. Jadi oleh karena itu perlu dipahami dulu bahwa kewenangan itu menyangkut tentang siapa mengerjakan apa. Dalam pelajaran kita ini, siapa mengerjakan infrastruktur apa, gitu ya. Jadi saya kasih contoh beginilah, jalan. Jaringan jalan itu ada jaringan jalan yang di bawah kewenangan pemerintah pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah, ya. Ada juga di bawah kewenangan pemerintah provinsi. Ada juga di bawah kewenangan pemerintah kabupaten kota. Nah, oleh karena itu, infrastruktur jalan atau transportasi ini mengikuti kewenangan ini. Uang mengikuti itu, ya. Uang untuk membiayai mengikuti itu. Nah, ini secara prinsip pendanaan atau pembiayaan proyek oleh pemerintah. Nah, untuk itu saya jelaskan seperti ini, ya. Negara Republik Indonesia ada 3 level pemerintahan, seperti saya jelaskan tadi, ya. Nah, masing-masing ini, ya, memiliki penerimaan, ya, yang diatur oleh undang-undang. Artinya begini, ada pajak yang dikutip oleh pemerintah kabupaten kota, ada pajak yang dikutip oleh pemerintah provinsi, dan ada juga yang diterima oleh pemerintah pusat atau pemerintah. Nah, ini semua kalau kita berbicara tentang negara Republik Indonesia, maka keseluruhan ini kita sebut namanya adalah pendapatan negara, baik dari kabupaten kota, provinsi maupun pemerintah. Nah, total inilah yang digunakan untuk penyelenggaraan negara, termasuk di dalamnya adalah pembangunan, pembiayaan pembangunan. Jadi pembiayaan penyelenggaraan negara itu dibiayai dari pendapatan negara ini. Ya. Ini secara prinsip sistem pemerintahan di Indonesia. Ya. Kemudian berdasarkan pemerintahan ini ada dokumen anggaran namanya. Ya. Dokumen anggaran ini dari penerimaan pemerintah tadi, ya, itu disusun satu dokumen namanya anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Ini undang-undang ini setiap tahun diterbitkan dan disahkan oleh DPR sebagai undang-undang. Nah, APBN ini adalah jumlah uang yang diterima oleh negara, yang diterima oleh pemerintah, ya. Itu namanya penerimaan pemerintah tadi. Nah, di samping itu di kabupaten, kota dan provinsi mereka juga mendapatkan penerimaan dalam bentuk pendapatan asli daerah namanya PAD, penerimaan atau pendapatan asli daerah. Itu mereka setiap daerah berbeda-beda. Ada yang potensinya tinggi, ada yang rendah. Jadi apa saja yang bisa mereka pungut itu diatur oleh undang-undang. Nah, sekarang ini adalah APBN. Setiap tahun itu bisa berubah-ubah tergantung kepada besarnya penerimaan pemerintah. Nah, kemudian di tingkat pusat dikenal dokumen ini APBN dan itu produknya ditetapkan dengan undang-undang, ya, setiap tahun. Kemudian di tingkat provinsi ada namanya APBD provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. Nah, ini di samping uang yang diatur dari pusat dan berdasarkan kewenangan tadi, itu provinsi juga mendapat tambahan dari pendapatan asli daerahnya. Ya, jadi di dalam perhitungan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah ini diatur. Nah, jadi setiap daerah kalau pendapatan asli daerahnya besar itu ada rumusnya berapa perimbangan yang dia peroleh dari
pemerintah pusat ya. Nah, demikian juga di tingkat kabupaten kota. Dari pendapatan negara ini sebagian ya ditransfer ke pemerintah kabupaten kota. Seperti kita di Indonesia ada 450-an ya kabupaten kota. Jadi dari APBN ini sebagian ditransfer langsung ke eh, kabupaten kota, sebagian ke provinsi. Nah, dari provinsi ya setelah dia gabungkan pendapatan asli daerahnya dengan transfer dari pusat ke provinsi untuk yang pengelolaan untuk perimbangan untuk provinsi, sebagian itu ditransfer lagi ke kabupaten kota oleh provinsi di provinsinya masing-masing. Itu disebut namanya adalah bantuan daerah bawahan. Nah, jadi sekali lagi ya, dengan cara seperti ini bahwa sistem keuangan negara itu mendukung sistem kewenangan pemerintahan yang ada di Republik Indonesia. Semua infrastruktur yang ada di Republik Indonesia ini dibagi habis oleh 3 level pemerintahan ini, plus pemerintahan desa. Ya, jadi program-program yang kecil, yang tingkatnya tidak memerlukan teknis yang tinggi, bisa dikelola oleh masyarakat gitu. Itu sekarang itu dikelola oleh pemerintahan desa, ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Pembiayaan proyek prasarana publik ini tadi saya sebutkan perimbangan keuangannya. Ini coba perhatikan. Ini diatur ya. Kalau tadi pembagian kewenangan, pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ya. Khusus untuk perimbangan keuangan itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ya. Nah, ini kedua undang-undang ini itulah yang merupakan induk dari semua peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, semua yang berkenaan dengan tata kelola pemerintahan, kewenangan dan keuangan yang ada di Republik Indonesia. Ya, jadi sekali lagi, berapa besar diterima oleh Provinsi Sumatera Utara dari total APBN yang didapatkan oleh negara pada tahun tertentu, itu ada ketentuan perundang-undangannya yang di breakdown oleh Undang-Undang Nomor 33 ini dan turunannya ya. Turunannya artinya ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah, ada peraturan bupati dan seterusnya ya. Jadi ini harus dipandu. Nah, dokumen inilah yang di dalamnya itu tercantum proyek-proyek prasarana publik. Ya, jadi APBN ya itu dikelola oleh pemerintah pusat atau pemerintah sesuai dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tadi. Kemudian pemerintah provinsi mengelola, membiayai, memelihara dan membukukan ya aset infrastruktur yang merupakan kewenangan provinsi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 tadi. Sama halnya dengan kabupaten kota. Semua sarana publik yang merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten kota yang ditetapkan melalui pembagian kewenangan untuk undang-undang tadi itu dibangun, dipelihara, dioperasikan oleh pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kemampuan keuangan yang dia peroleh yang dicantumkan di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah bersangkutan setiap tahunnya. Nah, kalau demikian, bahwa kalau pendapatan negara banyak, berarti sarana dan prasarana publik kita pun bisa kita bangun dengan baik dan cukup besar dananya.
Kalau keuangan negara terbatas, maka kita pun harus mencari prioritas-prioritas terpenting dulu yang bisa dikerjakan berdasarkan kemampuan keuangan tersebut. Nah, kebijakan-kebijakan pembangunan itu ditetapkan oleh pejabat negara atau pimpinan negara di tingkat pusat, itu presiden, dan aparatnya itu menteri-menteri ya. Kemudian di tingkat provinsi gubernur, dan di kabupaten adalah bupati dan atau wali kota ya. Nah, kita lihat apa saja komponen pendapatan negara ya. Pendapatan negara, penerimaan negara dalam dokumen APBN dikelompokkan dalam dua komponen utama, yakni penerimaan pajak ya, dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan pajak adalah kepabeanan, cukai, pajak, dan hibah. Pajak adalah merupakan komponen penerimaan negara yang paling besar dalam pendapatan negara, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, maupun di tingkat pemerintah atau pemerintah pusat. Penerimaan negara bukan pajak itu meliputi pendapatan layanan umum. Ini kalau di APBN kita kenal biasanya retribusi. Contohnya retribusi parkir, gitu ya. retribusi sampah, retribusi pariwisata, kemudian retribusi izin pertambangan dan segala macamnya. Jadi ini adalah pendapatan layanan, pendapatan sumber daya alam, pertambangan, gitu ya. Kemudian mungkin sumber daya air. Nah, pendapatan dari kekayaan negara. Jadi kekayaan negara itu bisa saja dalam bentuk aset, umpamanya BUMN, BUMD ada untungnya, ada kekayaannya, atau ada asetnya yang disewakan. Gitu ya. Jadi setiap level pemerintahan akan mendapat penerimaan dari komponen non pajak atau bukan pajak dari komponen ini. Ini juga ketentuan-ketentuannya diatur oleh perundang-undangan, ya. Nah, dengan demikian berarti bahwa kita bisa mengerti bahwa setiap daerah kabupaten kota atau setiap daerah provinsi itu memiliki kemampuan keuangan yang berbeda-beda, atau besar APBN atau besar APBD yang berbeda-beda pula. Ya, kenapa? Karena luas wilayahnya juga berbeda, jumlah penduduknya berbeda, potensi penerimaannya berbeda, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, dalam konteks Undang-Undang Nomor 33 diatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah itu untuk menjaga keterjaminan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pemerintah pusat, yaitu penerimaan dari pemerintah. Ya, jadi itu diatur di sana. Nah, sekarang kalau gitu kita perhatikan kemana saja uang itu dibelanjakan. Tadi penerimaan negara atau dalam penerimaan negara ini dibagi dari 3 tadi ya. Nah, kemana saja itu dibelanjakan? Nah, secara umum komponen APBN pusat ya, pemerintah pusat itu komponen belanjanya itu dia dibagi kira-kira 6 komponen seperti ini. Satu, komponen untuk belanja kebutuhan penyelenggaraan negara. Ya. Jadi penyelenggaraan negara itu artinya apa? Menteri, kementerian, banyak pegawainya, banyak sarananya, harus ada rapat-rapat, ada perjalanan dinas, segala macam kebutuhan itu disebut namanya belanja untuk kebutuhan penyelenggaraan negara, ya, supaya negara itu secara administrasi ATK-nya cukup, sarana untuk transportasinya cukup, semacam itu, dan gaji ya, dan honor itu semua disebut biaya rutin, ya, itu menyangga disebut
kebutuhan penyelenggaraan negara. Kedua, belanja untuk bencana alam dan dampak krisis global yang tidak menentu terjadinya. Nah, ini contoh belakangan ini umpamanya ada bencana global COVID-19 gitu ya. Itu adalah merupakan salah satu pengeluaran yang tidak terduga. Bencana alam umpamanya gunung meletus atau banjir badai yang itu semua adalah di luar kendali manusia atau di luar kendali pemerintah, itu harus dialokasikan belanjanya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian belanja yang ketiga itu belanja akibat adanya asumsi dasar yang diperlakukan dalam makroekonomi. Ini artinya begini, di dalam dokumen anggaran belanja negara ini atau anggaran belanja daerah ya, itu ada disebut namanya defisit ya. Itu biasanya anggaran itu disusun berdasarkan proyeksi atau perkiraan penerimaan sampai dengan akhir tahun. Ada kalanya penerimaan itu tidak tercapai ya, karena mungkin perkiraan pertumbuhan ekonomi katakan 6%, ternyata nggak sampai 6%, sehingga ada kalanya anggaran itu defisit. Defisit artinya apa? Ada sebagian pembiayaan yang harus dibiayai, yang dananya bisa kurang dari apa yang dianggarkan di APBN karena penerimaannya tidak tercapai. Karena prinsipnya APBN, APBD itu balance ya, penerimaan sama belanja sama besarnya. Ini disebut namanya akibat asumsi ya, dasar yang dipergunakan dalam makroekonomi. Dalam makroekonomi biasanya adalah perkiraan pertumbuhan perekonomian negara pada tahun berjalan. Yang keempat, inilah yang kita bicarakan dalam mata pelajaran ini, yaitu belanja akibat kebijakan pembangunan. Jadi pembangunan tersebut dalam belanja negara itu termasuk di dalamnya adalah pembangunan atau proyek infrastruktur yang ada di Republik Indonesia. Ya, jadi khusus dalam hal belanja negara ini belanja negara dimaksud itu adalah pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota. Jadi artinya semua infrastruktur sesuai kewenangannya tadi disinilah dianggarkan. Jadi semua yang di atas ini ya, ini harus dipenuhi untuk penyelenggaraan negara. Kemudian sisanya itu bisa dianggarkan untuk pembangunan. Jadi kalau demikian, besar dana pembangunan atau yang bisa digunakan untuk pembiayaan proyek infrastruktur itu sangat tergantung kepada besarnya penerimaan negara. Ya. Kemudian nomor 5 ya, belanja akibat adanya kebijakan tertentu lainnya. Itu tergantung kepada waktu atau pejabat atau pimpinan negara, pimpinan provinsi, kabupaten pada tahun periode-periode pemerintahannya. Dan itu biasanya dituangkan dalam visi misi dari kepala daerah dan presiden. Ya, jadi ini akibat kebijakan tertentu di luar kebijakan yang di atas tadi itu juga harus dibiayai. Karena itu sudah tercantum di dalam dokumen visi misi pimpinan yang dipilih secara politik. Ya. Kemudian pembiayaan. Pembiayaan ini biasanya pembayaran pinjaman dalam dan atau di pinjaman luar negeri. Nah, di negara kita ini, pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, itu tidak bisa meminjam uang langsung ke luar negeri. Ya. Kalaupun dia bisa menggunakan pinjaman luar negeri, harus melalui Kementerian Keuangan. Jadi yang meminjam tetap negara, atau dalam hal ini pemerintah pusat, maka dibukukan di Kementerian Keuangan.
dari Kementerian Keuangan disalurkan ke daerah melalui subsidiary loan agreement namanya, artinya itu penyaluran pinjaman, dan pembayarannya pun dilakukan oleh pemerintah daerah ya ke Kementerian Keuangan ya. Jadi dalam hal ini apabila pemerintah daerah melakukan pinjaman luar negeri melalui Kementerian Keuangan, setiap tahun dia harus angsur pembayaran sesuai dengan apa yang sudah dibuat di dalam agreement ya. Nah, jadi ada 6 komponen ini yang digunakan untuk belanja, dan penerimaan itulah yang menutup ini semua ya, di semua level pemerintahan. Nah, provinsi ya, di provinsi tadi sudah saya buatkan di bagan yang di depan tadi bahwa sebagian penerimaannya adalah dari penerimaan perimbangan APBN tadi ya. Dari APBN itu ada perimbangannya diterima. Kemudian PAD-nya ini sangat membantu besar kecilnya APBD-nya, karena kalau makin besar PAD-nya berarti dana yang tersedia di provinsi atau kabupaten kota tersebut makin besar ya. Nah, jadi kalau gitu penerimaan yang daerah provinsi ada 4 sumbernya. Pertama, penerimaan dari pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dari APBN, penerimaan dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini maksudnya adalah luncuran dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi yang sifatnya khusus. Jadi uang itu diambil dari APBN, ditransfer ke provinsi, tetapi petunjuk teknis pelaksanaan dan perencanaan programnya itu diatur oleh kementerian terkait, tetapi dikerjakan atau uangnya masuk ke dokumen APBD provinsi. Itu namanya dana alokasi khusus. Kemudian penerimaan lainnya yang sah. Jadi penerimaan lainnya yang sah, ada kekayaan provinsi, ada usaha yang dibuat oleh provinsi, itu yang sah menurut perundang-undangan, itu adalah penerimaannya. Kemudian penerimaan pajak provinsi adalah merupakan bagian dari PAD, ya, yakni meliputi pajak-pajak yang merupakan kewenangan provinsi yang diatur oleh perundang-undangan, ya. Penerimaan provinsi dana perimbangan diatur melalui undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Jadi ini parameter di dalamnya itu antara lain adalah luas daerah administrasi provinsi bersangkutan. Kedua, jumlah penduduk. Ketiga, celah fiskal antara kemampuan daerah dengan kewajibannya untuk belanja rutinnya. Belanja rutinnya gaji pegawai, kemudian menggaji DPR-nya, DPRD-nya, dan segala macam perjalanan dinas. Jadi ada celah fiskal. Setiap daerah berbeda-beda. Kemudian ada juga masalah SDM. Ya. Bagaimana SDM, apakah ditangani dengan benar, tingkat pendidikan, banyak faktornya sehingga besar kecilnya itu diatur dengan parameter itu. Jadi makin energik satu pemerintah provinsi atau kabupaten kota, makin besar dana perimbangan yang dia peroleh. Nah, tetapi yang sudah fix di sana yang artinya nggak bisa diganggu adalah luas wilayah administrasi dan jumlah penduduk, ya, dan kondisi perekonomiannya. Penerimaan DAK sesuai kebijakan pemerintah. Ya, DAK ini umumnya kalau di infrastruktur ya mungkin bisa diberikan untuk hal-hal yang urgen seperti air minum, contohnya kan. Kalau orang nggak minum kan bisa masalah ini. Kemudian lingkungan hidup, kehutanan, itu biasanya ada DAK. Kemudian di jalan, jaringan jalan itu bisa ada seperti itu, ya. Penerimaan provinsi bukan pajak meliputi pendapatan layanan umum, ya, itu retribusi ya, parkir dan
lain-lain sebagainya, layanan umum pariwisata yang di bawah kewenangan provinsi. Kemudian pajak-pajak pertambangan, air permukaan, air dalam tanah yang diatur perundang-undangan yang merupakan kewenangan provinsi, itu adalah merupakan penerimaan provinsi. Dan kekayaan daerah, sama seperti negara tadi ya. Nah, ini semua penerimaan ini digunakan, ya, belanjanya digunakan sama seperti yang di pusat tadi, di pemerintah pusat. Pertama, untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Jadi di situ juga ada gaji gubernurnya, gaji kepala-kepala dinasnya, gaji anggota dewan, dan segala macam. Kemudian ada honor, ada perjalanan dinas, ada ATK, segala macam. Itu namanya supaya penyelenggaraan pemerintahan provinsi itu berjalan sebagaimana mestinya, itu merupakan belanja yang harus dibiayai dari penerimaan tadi. Belanja untuk bencana alam sama, ada yang di BNPB, itu ada di provinsi, ya, ada juga di BPBD di daerah kabupaten kota. Itu menangani bencana alam yang sewaktu-waktu bisa muncul. Itu biasanya disediakan anggaran untuk itu. Kemudian adanya asumsi dasar tentang penyusunan APBD, sama juga dengan pusat tadi, ada defisit yang mungkin harus ditutupi. Kemudian yang keempat ini, disinilah pembiayaan infrastruktur yang kita bicarakan dalam pelajaran kita ini. Ya, kebijakan gubernur dalam satu provinsi di bidang pembangunan, itulah yang dibiayai oleh dana yang dialokasikan untuk pembangunan. Disitulah infrastruktur kita seperti apa, jalan, drainase, air minum, persampahan, listrik, PLTA, dan segala macam infrastruktur irigasi, gitu ya. Itu semua dibiayai di nomor 4 ini. Nomor 5, kebijakan lainnya sama seperti pusat tadi, dan kalau ada pinjaman luar negeri, itu pinjaman dalam negeri atau luar negeri. Kalau dalam negeri, itu pemerintah daerah itu meminjam ke bank komersial atau bank yang mengelola keuangan, ya, perbankan lah. Kemudian kalau luar negeri itu melalui Kementerian Keuangan, ya. Jadi bisa ini juga dipakai untuk membiayai kebijakan pembangunan, tapi pastikan bisa membayarnya gitu ya. Nanti itu adalah bagian dari pelajaran kita, bagaimana caranya kalau kepala daerah atau presiden atau kabupaten kota, bupati wali kota mau meminjam uang dari perbankan dalam dan luar negeri, itu harus dicek kemampuan keuangannya, apakah bisa bayar atau tidak. Nah, oleh karena itu, maka yang berkenaan dengan ini, itu harus melalui persetujuan DPR di tingkat pusat, DPRD kalau gubernur yang mau meminjam, dan DPRD kabupaten kota kalau bupati atau wali kota yang mau menggunakan SLA, ya. Nah, hal yang sama di kabupaten kota juga, ya, penerimaannya hampir sama seperti yang di provinsi, yaitu pertama PAD kabupaten kota, itu nomor 1, ya. Yang kedua, penerimaan dana perimbangan, sama seperti yang di provinsi tadi, ya. Itu ada formulanya dengan komponen-komponen parameter-parameter seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian penerimaan dana alokasi khusus, kemudian penerimaan bantuan daerah bawahan. Nah, ini yang datang dari provinsi, ya. Provinsi itu mempunyai APBD provinsi, sebagian kecil, ya, tergantung kebijakan gubernurnya juga, itu akan ditransfernya ke kabupaten kota yang ada di wilayah provinsi tersebut dalam bentuk bantuan daerah bawahan.
ini sama juga dengan kalau umpamanya pusat memberikan satu kebijakan ke daerah kabupaten kota atau ke eh, provinsi, ya. Nah, ini biasanya petunjuk teknis atau speknya itu sudah ditetapkan oleh provinsi. Dan penerimaan lainnya yang sah sama, ya. Nah, penerimaan pajak ini juga diatur, ya, oleh undang-undang, ya. Pajak-pajak apa saja yang bisa diambil oleh daerah dan apa saja yang tidak boleh diambil daerah, ya. Kemudian penerimaan kabupaten kota dan perimbangan diatur oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan turunannya, ya, dan perubahan-perubahannya, ya. Ini adalah induknya dan sudah setiap tahun itu ada saja perubahan-perubahan yang diatur oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian-kementerian terkait, ya. Dan mungkin juga kadang-kadang ada peraturan pemerintah yang harus menindaklanjuti undang-undang tersebut. DAK sama seperti yang dari pusat, pusat memberikannya bisa dari ke kabupaten kota, sama seperti yang dia berikan juga ke provinsi untuk membiayai kewenangan provinsi, tapi uangnya dari pemerintah pusat. Itu namanya dana alokasi khusus. Bantuan daerah bawahan juga seperti saya tadi sesuai dengan kebijakan gubernurnya, ya. Nah, ini merupakan komponen-komponen penerimaan termasuk penerimaan bukan pajak, ya, sama seperti di provinsi tadi. Nah, sekarang apa saja belanja kabupaten kota? Belanja untuk kabupaten kota itu adalah penyelenggaraan pemerintahan kabupaten kota, ya, sama seperti provinsi juga. Di sana di provinsi ada gubernur, di sana ada bupati atau wali kota, ada DPRD-nya juga, ada pegawainya, ada biaya ATK-nya, ada perjalanan dinasnya, semua. Itu penyelenggaraan pemerintahan namanya. Nah, kemudian belanja untuk bencana alam skala kabupaten kota. Kalau di kabupaten kota itu ada bencana, walaupun itu merupakan bencana nasional contohnya, tapi kabupaten kota harus berkontribusi untuk menangani masalah yang dikebikan oleh bencana alam atau krisis yang melanda daerah tersebut, ya. Kemudian belanja akibat adanya asumsi dasar perekonomian sama dengan yang di provinsi tadi, dan inilah belanja akibat kebijakan pembangunan pembiayaan yang merupakan kewenangan kabupaten kota. Jadi proyek infrastruktur itu ada sebagian di bawah kewenangan kabupaten kota. Contohnya, pengadaan air minum. Katakan ada di Sibolga, ada PDAM Tirtauli, gitu ya. PDAM itu adalah BUMD-nya kota Sibolga. Jadi segala sesuatu yang berkenaan dengan air minum tersebut itu adalah merupakan bagian kewenangan yang dikelola oleh PDAM di tingkat kabupaten. Di Sumatera Utara, kita punya PDAM Tirtanadi, itu milik provinsi, artinya BUMD provinsi. Dia bisa menangani beberapa PDAM pengadaan air minum di Sumatera Utara, termasuk di kabupaten-kabupaten, ya. Itu sistemnya seperti itu. Kemudian ada juga jalan kabupaten kota, ada jalan kewenangan kabupaten kota, ada jalan kewenangan provinsi, dan ada jalan kewenangan pemerintah. Jadi khusus untuk ini adalah jaringan jalan dan jembatan yang merupakan kewenangan kabupaten kota, ya. Kemudian ini adalah yang lainnya, kemudian ini adalah merupakan bayaran pinjaman, ya. Jadi kalau ada pinjaman SLA setiap tahun harus dibayar ke Kementerian Keuangan. Kalau ada pinjaman ke bank perbankan harus dibayar di perbankan setiap tahun sesuai dengan cicilan yang disepakati di loan agreement. Dan ini harus dianggarkan dalam APBD kabupaten kota setiap tahun. Ya, jadi sudah bisa dipahami, ya. Jadi ini 3 level pemerintahan
yang umum membiayai infrastruktur atau sarana publik dan harus diatur setiap tahun bahwa ini sanggup untuk membiayainya. Jadi kalau tidak sanggup, maka harus dicari langkah-langkah prioritas pembangunan. Disitulah kita perlunya pelajaran kita sebelumnya kemarin itu adalah appraisal dan feasibility study. Nah, sekarang kita lanjutkan ke belanja pembangunan yang tadi di komponen-komponen belanja pada setiap level pemerintahan ada belanja pembangunan namanya ya. Jadi pembiayaan proyek pelaksana publik oleh pemerintah atau pemerintahan daerah dianggarkan dalam dokumen APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten kota setiap tahun anggaran ya. Jadi setiap tahun anggaran itu ada anggaran pembangunan. Jadi pembangunan infrastruktur ini ada yang sifatnya selesai dalam 1 tahun, berarti 1 tahun anggaran. Ada juga yang multi years, beberapa tahun anggaran. Jadi itu di dalam dokumen pendukung dokumen anggaran seperti Renstra, kemudian RPJM pada masing-masing level pemerintahan ini itu harus sudah dirancang sedemikian rupa. Itulah namanya kebijakan pembangunan ya. Karena tidak bisa serta-merta pada tahun berjalan kita bilang dana ini saya biayai multi years gitu. Nah, karena dia harus terencana dari sistem kebijakan pembangunannya. Nah, kewenangan pengelolaan sarana dan prasarana publik oleh masing-masing tingkat pemerintahan diatur oleh perundang-undangan. Itu sudah saya jelaskan tadi ya. Dalam hal kemampuan keuangan untuk membiayai pembangunan ya, di belanja pembangunan ini di setiap level pemerintahan ya, itu dapat membuat kebijakan ya untuk meminjam uang seperti saya katakan tadi dari perbankan atau badan keuangan, atau bisa dari badan keuangan atau perbankan dari luar negeri ya, negara lain. Nah, tapi ingat seperti saya katakan tadi, ini harus dengan persetujuan DPR untuk pemerintah dan DPRD provinsi untuk pemerintah provinsi dan DPRD kabupaten kota untuk kabupaten dan kota ya. Nah, ini pinjaman ini itu setelah disetujui itu ada namanya loan agreement ya. Loan agreement itu diatur di dalamnya tentang bunga yang dikenakan, cara pembayaran, kemudian lamanya rentang pengembalian gitu ya. Itu semua diatur di dalam loan agreement tersebut ya. Nah, jadi biasanya ini kalau kabupaten, kota atau provinsi yang melakukannya, dia harus di bawah supervisi dari Kementerian Keuangan. Dan untuk ini kalau kewenangan pusat itu biasanya proyek itu bisa saja lokasinya di kabupaten kota tertentu atau di wilayah kewenangan provinsi. Tapi ini adalah kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian ada satu lagi, itu biasanya kerjasama operasi. Bisa swasta yang mengerjakan, tapi pemerintah itu memberikan berbagai kemudahan atau dikenal dengan subsidi atau hibah yang bisa membuat perusahaan tersebut layak mengerjakan proyek tersebut. Jadi infrastruktur itu bisa dikerjakan oleh badan usaha atau perusahaan asing, badan usaha asing di bawah naungan kerjasama operasi. Ya, jadi ini adalah berbagai skema pembiayaan proyek yang bisa dilakukan sesuai dengan kebijakan pembangunan di setiap level pemerintahan. Nah,
Ini kita teruskan satu lagi, itu adalah pembiayaan proyek oleh badan usaha. Nah, badan usaha ini seperti saya katakan tadi harus berbadan hukum ya, harus berbadan hukum. Kemudian kalau kita badan usahanya milik asing juga harus legal, hukumnya bisa beroperasi di Indonesia itu harus dipenuhi. Nah, jadi pembiayaan proyek publik oleh badan usaha umum menangani pelaksanaan publik di Indonesia adalah kita kenal seperti BUMN ya, dan atau badan usaha milik daerah. Saya kasih contoh BUMN yang menangani yang kerjasama dengan pemerintah dalam penanganan infrastruktur. Pembangunan jalan tol misalnya, itu badan usahanya ada Jasa Marga, ada Utama Karya, dan mungkin ada badan usaha milik negara lainnya gitu ya. Itu adalah contoh-contoh pembiayaan proyek prasarana publik oleh badan usaha. Ya. Kemudian Pertamina contohnya, ya itu juga adalah ada badan usaha yang mengelola PLN, perusahaan listrik negara gitu. Jadi banyak juga infrastruktur ini yang dibiayai oleh badan usaha. Pengaturan tentang kerjasama pemerintah ya dengan badan usaha itu dikenal dengan kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU namanya. Dalam penyediaan infrastruktur diatur melalui Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2015, di mana di dalam sana mencakup kerjasama dengan BUMN, BUMD, swasta, perusahaan perseroan terbatas harus berbadan hukum dan badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia. Ya, jadi ini di Indonesia sudah banyak diselenggarakan sejak peraturan presiden ini dikeluarkan. Yang paling nyata yang sering kita lihat itu adalah pembangunan jalan tol ya. Kalau menurut peraturan presiden ini itu hampir semua infrastruktur publik bisa dilakukan dengan skema KPBU ini. Bisa diirigasi, persampahan ya ini prasarana publik yang bisa melalui KPBU ini, bisa sarana air bersih, air limbah, jalan tol, proyek sarana listrik dan energi, prasarana pasar, pelabuhan laut atau harbor, proyek terminal angkutan darat, proyek sarana persampahan, dan lain sebagainya. Ini kalau ada badan usaha yang berminat untuk mengelola ini, itu disediakan aturan-aturan atau petunjuk-petunjuknya melalui peraturan presiden ini ya. Jadi pengadaan sarana dan prasarana yang lebih efektif dan cepat umumnya adalah melalui kerjasama badan usaha ini. Kenapa? Karena dia tidak terikat sekali dengan penerimaan negara seperti yang dibiayai oleh pemerintah di setiap level pemerintahan tadi. Ya, nah, jadi oleh karena itu ini kalaupun dia katakan BUMN ya, BUMN itu kan sebenarnya adalah milik negara juga, tapi keuangannya itu terpisah, ya keuangannya terpisah dan dia punya otoritas pengelolaan sendiri, walaupun dia merupakan objek yang harus beroperasi dan tidak merugi gitu ya. Nah, walaupun dia prinsipnya adalah mencari profit, karena itu adalah bagian dari penerimaan negara yang lain-lain di luar yang kita bicarakan tadi, kekayaan negara atau kekayaan daerah ya. Nah, ini penting dipahami bahwa kebijakan pembiayaan proyek bisa dilakukan dengan KPBU ya. Pembiayaan proyek itu umumnya ya, dari mana perusahaan itu atau badan usaha itu menerima pendapatan hasil investasinya itu adalah dari tarif. Nah, ya. Untuk pengembalian investasi yang dikeluarkan oleh badan usaha tertentu dalam membiayai pembangunan atau pengelolaan sarana publik, maka badan usaha bersangkutan
mengenakan tarif atau biaya kepada publik atas pemakaian dan penggunaan sarana publik yang dibangun oleh badan usaha tersebut. Ya, jadi dalam hal ini tarif itu tidak bisa juga semena-mena ditetapkan oleh badan usaha. Dia harus mengajukan proposal ke pemerintah, kemudian pemerintah harus membicarakannya dengan legislatif. Karena besarnya tarif itu harus disetujui oleh DPR untuk sarana publik yang ada di bawah kewenangan pusat atau pemerintah, dan DPRD terkait untuk provinsi dan kabupaten kota. Nah, begini prinsipnya. Jadi kadang-kadang tarif ini tidak boleh melampaui besaran tertentu, karena itu akan memberatkan publik. Jadi pertimbangannya ada di DPR dan DPRD untuk menentukan tarif. Sebagai contoh, kita katakan PDAM Tirtanadi, Medan. Itu adalah BUMD milik Provinsi Sumatera Utara. Tarif air minum atau air bersih yang dikenakan oleh PDAM itu kepada semua pelanggan PDAM yang berada di naungan PDAM Tirtanadi itu harus disetujui oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kalau umpamanya mau menaikkan tarif atau menyusun tarif dari konstan menjadi progresif, gitu umpamanya kan, itu semua harus dibicarakan proposal konsepnya dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Demikian juga untuk level pemerintahan lainnya, ya, yang berkenaan dengan penetapan tarif. Jadi kalau membangun jalan tol, umumnya jalan tol ini berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi, contohnya, pemerintah pusat, contohnya. Maka besarnya tarif tersebut itu disusun dan oleh badan usaha yang bersangkutan, diusulkan ke pemerintah dan dievaluasi pemerintah dan dibicarakan dengan DPR, disetujui dan diundangkan. Baru bisa diimplementasikan. Nah, semua rangkaian proses ini adalah merupakan bagian feasibility study untuk proyek infrastruktur terkait. Ya, jadi mekanisme seperti inilah apa yang dibicarakan di feasibility study kemarin itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hal kalau mau melaksanakan KPBU ini. Ya, kita lanjutkan. Dalam pembiayaan proyek ini, seperti saya utarakan di depan tadi, ya, pada hakikatnya pengadaan sarana publik ini kan merupakan tanggung jawab pemerintah, ya, karena pemerintahlah yang mengelola pajak masyarakat. Oke, nah, oleh karena itu maka ada kalanya di dalam KPBU ini, ya, ada dikenal namanya subsidi, bantuan atau hibah, gitu, ya. Badan usaha memiliki sistem keuangan tersendiri, sudah saya jelaskan, sudah saya sebutkan tadi. Tersendiri maksudnya tidak digabungkan dengan APBN dan APBD. Dia punya keuangan atau budgeting atau cash flow terpisah, ya. Jadi, dan orientasi dari badan usaha adalah mendapatkan laba atau profit dari hasil usaha yang dijalankan. Dalam analisis kelayakan proyek, perihal ini berkaitan dengan aspek finansial. Nah, kemarin saya sudah jelaskan, ya. Dalam analisis proyek itu kita kenal ada analisis ekonomi dan analisis finansial. Khusus dari aspek sudut pandang badan usaha dalam berinvestasi, dia itu sepenuhnya bergantung kepada aspek finansial, analisis kelayakan finansial. Sementara itu, pemerintah
itu baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota, dia itu tidak berorientasi profit, tapi dia adalah berorientasi pelayanan publik atau pelayanan masyarakat. Ya, karena itu maka dalam aspek pemerintahan, dalam berinvestasi, dia kita nilai kelayakannya berdasarkan aspek ekonomi, gitu. Jadi ada dua aspek ini ya, satu dari aspek private atau badan usaha, satu dari aspek pemerintah. Nah, kalau pemerintah karena dia orientasinya pelayanan, maka pada umumnya sebagian besar sarana publik ini secara ekonomi itu layak. Karena makin banyak rakyat atau masyarakat dilayani, makin banyak benefit secara ekonomi yang diperoleh oleh pemerintah, pengelola infrastruktur ini. Ya. Sementara bagi badan usaha bisa saja itu tidak layak kalau tarifnya dibatasi oleh pemerintah. Dalam hal menggabungkan ini, maka pemerintah bisa menilai, itu yang kita sebut appraisal kemarin ya, bisa menilai bahwa sarana dan prasarana publik ini sangat penting dan perlu untuk menunjang perekonomian masyarakat. Kita lihat dari aspek ekonominya visible gitu ya. Maka kalaupun dia memberikan bantuan dan hibah atau subsidi kepada badan usaha tersebut, supaya badan usaha ini dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini disetujui DPRD, maka dia bisa mengeluarkan sebagian uang atau perizinan, biaya perizinan atau bunga uang atau apa saja, bunga pinjaman yang membantu badan usaha tersebut supaya secara finansial layak. Nah, ini kita sebut namanya subsidi, bantuan, atau hibah. Sebagai contoh, pembebasan lahan itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Apakah pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota bisa kolaborasi atau bisa bersama-sama ini demi untuk pelayanan masyarakat. Kedua, bisa membebaskan BUMN tersebut dari pajak yang harus dia bayar dalam rentang waktu tertentu. Contohnya PPN untuk segala barang yang dia gunakan untuk pembangunan tersebut, sehingga dia tidak dikenakan pajak. Itu namanya adalah berbentuk bantuan atau hibah ya, artinya pajaknya tidak dibayar gitu ya, serentang waktu tertentu. Nah, ini semua dilakukan dalam proses appraisal. Setelah dilakukan ini dan badan usaha juga merasa sudah visible dan secara ekonomi itu juga visible, maka go. Itulah bagian yang ada di KPBU. Nah, sekarang siapa yang menginisiasi ini? Bisa dari pemerintah, tapi sebenarnya ya, pemerintah itu di dalam Renstra atau RPJM kepala daerahnya atau kepala negaranya itu sudah ada di dalam rancangan-rancangan tersebut, tinggal memfollow up. Dalam ini bisa diinisiasi oleh BUMN, BUMD, atau bisa ditawarkan oleh pemerintah kepada BUMN, BUMD, atau badan usaha asing untuk pelaksanaannya. Nah, inilah dalam hal pembangunan, pengelolaan sebuah sarana publik yang layak secara ekonomi namun tidak layak secara finansial, maka proses tadilah yang bisa dilakukan melalui bantuan dan hibah kepada badan usaha yang berminat. Nah, dengan cara seperti ini, pembiayaan sarana publik bisa terselenggara dan tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat seefisien, semaksimal, dan seoptimum mungkin ya, dalam batas yang bisa dibayar oleh masyarakat tersebut dari pajak mereka. Nah, sekarang sudah jelas ya bahwa pembiayaan proyek itu bisa dilakukan dengan berbagai cara,
Walaupun pada hakikatnya pelayanan publik itu merupakan tanggung jawab pemerintah. Saya kira inilah penjelasan saya berkenaan dengan pengenalan yang sudah saya sampaikan di GCR pada minggu lalu. Nanti kita akan teruskan pada kuliah berikutnya berkenaan dengan tindak lanjut daripada pembiayaan proyek ini, baik oleh pemerintah, baik dengan KPBU ya. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.